Manga One Piece chapter 1138 yang berjudul Harley dibuka dengan memperlihatkan nasib Loki yang semakin memprihatinkan. Di awal chapter ini, kedua member God Snake kelihatannya sudah berniat meninggalkan Loki yang sempat KO setelah dikoploki oleh Gunko di chapter sebelumnya. Namun baru beberapa langkah berjalan, Loki malah mengeluarkan statement yang membuat Shamrock jadi agak tersinggung. Entah bagaimana caranya, Loki yang kedua matanya sudah dibungkus perban bisa tahu kalau mukanya Shamrock terlihat sangat mirip dengan Akagami no Sans. Dia benar-benar tidak habis pikir bagaimana bisa seorang bajak laut dan seorang Tenryubito bisa memiliki wujud dan penampilan yang begitu mirip. Diawali oleh statementnya Loki inilah kemudian terungkap fakta kalau Shamrock dan Sans adalah saudara kembar, di mana Shamrock adalah kakaknya Sans. Menurut ceritanya Shamrock, Sans pernah pulang ke Marijoa, namun karena merasa tidak cocok, dia pun balik lagi ke dunia bajak laut tempat dirinya tumbuh dan besar. Dugaan saya, Sans pulang ke Marijoa beberapa saat setelah Goldie Roger dieksekusi. Sepertinya adegan di mana dia menangis di pelukan Roger di manga One Piece chapter 968 adalah momen di mana Sans akhirnya tahu asal-usulnya. Lalu adegan di mana dirinya dan Buggy bertengkar lalu berpisah di manga One Piece chapter 1038 karena Sans bilang belum siap untuk meneruskan legasinya Goldie Roger sebagai seorang bajak laut adalah karena Sans ingin pulang kampung terlebih dahulu ke Marijoa. Karena tidak cocok dengan lingkungannya yang sangat toksik, akhirnya Sans memutuskan untuk balik lagi ke dunia bajak laut dan membentuk kelompok bajak laut Akagami. Nah, balik lagi ke Loki. Loki benar-benar tidak habis pikir bagaimana bisa dia punya masalah dengan kakak beradik sekaligus. Tapi setidaknya itu akan membuat wishlist balas dendamnya jadi sempurna. Begitu rantainya lepas, menghajar Sans dan Shamrock akan menjadi prioritas utama di dalam hidupnya. Merasa kata-katanya Loki itu sebagai sebuah ancaman, Shamrock kemudian mengeluarkan pedangnya yang ternyata memiliki kekuatan buah iblis tipe Cerberus. Dari ujung pedangnya itulah kemudian keluar seekor Cerberus yang mana ketiga kepalanya memiliki masing-masing satu pedang di dalam mulutnya dan bisa lepas dari tubuhnya lalu meluncur seperti peluru kendali. Shamrock bilang jika Loki masih bisa selamat setelah menerima hadiah terakhirnya itu, dia bebas datang kapan saja untuk balas dendam kepadanya. Normalnya dengan luka tusukan semacam itu, Loki akan ditemukan sudah tidak bernyawa begitu Luffy datang membawakan kunci borgolnya. Tapi karena ini adalah cerita One Piece, saya pikir dia pasti masih akan selamat dan masih punya cukup kekuatan untuk melakukan balas dendam. Yang jadi pertanyaan, jika pedangnya Shamrock memiliki kekuatan buah iblis, apakah itu berarti Shamrock sendiri bukan seorang dev user? Dengan artian dia adalah petarung yang mengandalkan haki yang sangat kuat sama halnya seperti Akagami no Sans? Nah, selesai menghukum Loki, Shamrock pergi dengan menaiki burung perbannya Gunko dan berniat memulai rencana penaklukan Elbaf mereka. Namun karena penaklukan secara penuh sepertinya mustahil untuk dilakukan dengan kekuatan mereka berdua, Shamrock berniat memulai rencananya itu dengan menculik anak-anak para raksasa terlebih dahulu. Dan untuk menjalankan misinya itu, dia menyuruh Gunko untuk memanggil bala bantuan. Oleh karena Gunko bertanya siapa orang yang sebaiknya dia panggil, saya harap sih bukan semua anggota God Snake yang akan datang ke Elbaf, tapi hanya satu atau dua anggota yang lain saja. Pertanyaannya sekarang, apakah bala bantuan yang Shamrock panggil akan muncul lewat portal sihir yang ada di dalam kastil Aurus atau langsung muncul di TKP karena ternyata yang punya jurus pemanggilan adalah Gunko? Saya pribadi berharap satu-satunya jalan keluar masuk Elbaf bagi para member God Snake hanyalah portal yang ada di dalam kastil Aurus, sehingga nanti Luffy dan Zoro bisa mengoploki mereka terlebih dahulu sebelum sempat membantu Shamrock dan Gunko menculik anak-anak dari sekolahnya Saul. Wah, kalau gini posisi Nico Robin bakalan gawat dong. Di waktu yang sama, di dalam kastil Aurus, Luffy terlihat marah-marah karena kedua penjaga yang dia temukan mengatakan kalau orang yang menyerang mereka adalah Akagami no Sans. Dia bahkan sampai membanding-bandingkan luapan emosinya itu dengan Nami yang pasti juga akan seemosi dirinya saat ini jika ada yang mengatakan hal buruk tentang Belmere. Akhirnya kedua penjaga pun sepakat berasumsi kalau yang menyerang mereka mungkin hanyalah orang yang mirip atau malahan saudaranya Sans. Meski tidak seemosi sebelumnya, tetapi Luffy sepertinya masih belum terima kalau saudaranya Sans sampai melakukan hal buruk semacam itu. Karena seandainya Sans memang punya saudara, menurut Luffy pasti dia akan sebaik Sans juga. Tapi Luffy sendiri masih ragu kalau Sans punya saudara, karena setahu dia sejak Orok Sans sudah dibesarkan di atas kapal bajak laut, sehingga satu-satunya keluarga yang Sans miliki seharusnya hanyalah kelompok bajak laut Roger saja, kecuali Buggy. Di saat Luffy sedang membahas tentang kelompok bajak laut Roger inilah, sosok pria bercaping misterius yang penampilannya mirip dengan yang pernah terlihat minum bareng dengan Crocus di Twin Cape terlihat berjalan menuju ke arah pintu gerbang kastil. Sepertinya dia memang salah satu mantan anggota kelompok bajak laut Roger deh. Mungkinkah dia beneran Skopper Gaban?
Di tempat lain, Franky pergi untuk melihat-lihat kayu pohon Adam ditemani oleh Ripley. Mendengar Franky bilang kalau di luar Elbaf kayu pohon Adam termasuk komoditas langka dan mahal, Ripley yang sebenarnya ditugaskan oleh Saul untuk mengawasi Franky agar tidak melakukan illegal logging, malahan kepikiran untuk mulai menyelundupkannya keluar Elbaf. Namun karena integritas Franky lumayan tinggi, dia tidak tertarik untuk melakukan kong kali kong dengannya. Baginya lebih baik jualan celana boxer bosku yang harganya cuma 12 ribuan yang kualitas dan desainnya sangat mengagumkan. Dan ada yang bercorak One Piece juga loh. Daripada harus melakukan illegal logging yang jelas-jelas merusak lingkungan dan integritasnya sebagai member bajak laut topi jerami yang berbudi luhur. Kalau kalian ingin ngelarisin dagangannya Franky, bisa langsung klik icon YouTube Shopping yang ada di bagian bawah video ini ya. Nah, begitu sampai di pokok pohon utama, Franky terlihat terkejut menemukan sebuah mural yang memfosil. Ripley bilang itu mungkin hanyalah coretan dari anak-anak nakal di zaman Void Century. Mendengar kata Void Century, Franky tentu saja langsung ingin mengajak Nico Robin untuk melihatnya. Ripley dan para raksasa Elbaf yang lain yakin kalau itu hanyalah coretan dari anak-anak nakal karena berdasarkan fakta sejarah yang mereka ketahui, setiap ras dan suku yang ada di seluruh dunia selalu berperang satu sama lain. Sementara di dalam mural tersebut, mereka semua justru terlihat bekerja sama menghadapi satu musuh yang sama. Sehingga bagi para raksasa Elbaf itu benar-benar seperti sebuah mimpi dan khayalan anak-anak belaka. Di tempat lainnya lagi, Jaguar di Saul akhirnya memperlihatkan buku Harley kepada Nico Robin. Ternyata isi buku tersebut tidak ditulis dengan huruf poneglyph, sehingga semua raksasa bisa membacanya. Masalahnya, persis seperti yang Jarul katakan di chapter sebelumnya, setelah membaca tulisan Harley, para raksasa jadi punya interpretasi yang berbeda-beda terkait seperti apa sosok Sangatnika yang sebenarnya. Nah, kata Saul, buku Harley terbagi menjadi 3 bab, di mana bab yang terakhir konon berisi ramalan tentang peristiwa yang sebentar lagi akan terjadi. Kemudian sambil mendengarkan cerita yang Nico Robin bacakan, kita bisa melihat secara keseluruhan grafiti atau mural yang terpampang begitu menakjubkan di depannya Franky. Oke, mari kita bedah saja langsung isi dari masing-masing babnya berdasarkan perspektif dari apa yang saya pahami. Bab 1, bumi terbakar oleh api yang tidak pernah padam dan hati para manusia terbakar oleh hasrat. Berkat doa dari para budak yang meraih bintang terlarang, sang dewa matahari lahir. Para dewa di bumi marah. Dengan ular apinya, mereka menghancurkan dunia. Dunia diselimuti kegelapan, kematian merajalela, dan mereka tidak akan bertemu lagi. Sepertinya ini adalah zaman di mana perbudakan merajalela demi bisa memuaskan ambisi para penguasa yang tidak ada habisnya. Hal ini terlihat dari gambar gedung-gedung bertingkat yang mengeluarkan asap yang terkesan seperti era industrialisasi. Di zaman inilah Sangatnika lahir berkat doa para budak yang teraniaya, yang sepertinya ini berhubungan dengan leluhurnya Bartholomew Kuma. Makanya ras Buccaneer percaya kalau Sangatnika adalah sang pembebas, sang penyelamat para budak. Nah, lahir di sini mungkin saja berarti benar-benar terlahir dari ketiadaan. Tapi bisa juga Sangatnika adalah makhluk yang bermigrasi dari bulan ke bumi, yang mana hal itu berhubungan dengan prasasti kuno yang Enel temukan. Namun munculnya Sangatnika ini justru membuat para dewa di bumi marah dan mengutus ular apinya untuk menghancurkan bumi. Sepertinya perang besar terjadi antara para raja zolim di bumi versus para pendatang dari bulan yang didukung oleh para budak yang terzolimi. Dan saya curiga ini adalah masa di mana Red Line akhirnya tercipta. Bab 2, nafas bergejolak di jurang yang terdalam. Dewa hutan menenun sihir mereka memelihara para iblis, sementara matahari menyalakan api pertempuran. Mereka yang dari setengah bulan sabit dan bulan purnama bermimpi, namun yang membunuh matahari mendewakan diri mereka sendiri, membangkitkan kemarahan dewa laut. Mereka tidak akan bertemu lagi. Di zaman ini sepertinya mulai ada gencatan senjata dan entah bagaimana ceritanya buah iblis mulai bermunculan di bumi. Dengan kekuatan dari buah iblis tersebut akhirnya Sangatnika berhasil dikalahkan. Namun para DF user yang merajalela justru membuat sang dewa laut marah. Saya menduga ini adalah zaman di mana senjata kuno digunakan untuk menenggelamkan dunia hingga tenggelam sedalam ratusan meter seperti yang pernah Vegapunk ceritakan dalam podcastnya. Bab 3, kekacauan merajalela, dunia hanyut dalam kehampaan, namun waktu tidak menghapus kenangan akan hari yang dijanjikan. Bayangannya tampak ketika suara bulan sabit bergema sepanjang masa, dan sekali lagi sang dewa matahari akan bangkit tertawa, menari, menuntun dunia menuju babak akhir. Matahari terlahir kembali, fajar baru akan muncul. Kali ini mereka akan bertemu. Nah, ini adalah zaman sekarang, di mana meski pertempuran di masa Void Century disensor habis-habisan oleh pihak pemenang, tetapi tetap saja legasinya tidak bisa hilang sepenuhnya. Di era ini, Sangatnika akhirnya terlahir kembali untuk membawa dunia ke babak akhir. Kata-kata inilah yang mungkin membuat Loki dan beberapa raksasa yang lain percaya kalau Sangatnika adalah sosok yang akan membawa dunia menuju kiamat. Yang menarik adalah di bagian paling kanan dari grafiti yang Franky
dilihat, tampak ada beberapa sosok yang cukup familiar yang mendampingi Sun God Nika menghadapi musuh terakhir. Ada sosok bersayap yang memiliki api di punggungnya yang mirip seperti suku Lunarian, sosok robot yang mirip seperti Emmet, sosok raksasa bertanduk yang mirip seperti Loki, sosok manusia setengah hewan yang mirip seperti suku Ming, putri duyung yang membawa trisula yang mirip seperti Shirahoshi, kapal berbendera Alabasta hingga samurai dan ninja. Jadi akankah ini pertanda kalau Loki akan bergabung dalam aliansinya Luffy setelah chapter ini? Secara keseluruhan, chapter kali ini benar-benar amazing sekali. Saya kasih rating sempurna untuk chapter kali ini deh. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.